Sebuah himpunan, sebut aja himpunannya himpunan V besar gitu ya. Ini adalah sebuah himpunan yang tak kosong, di mana di dalam V besar itu terdefinisi operasi penjumlahan dan juga terdefinisi operasi perkalian dengan skalar. Dalam hal ini yang dimaksud skalar itu adalah bilangan real. Maka himpunan V itu bisa kita sebut sebagai ruang vektor itu jika dia memenuhi ada 10 syarat, 10 aksioma. Ya. Jadi ada 10 aksioma ini misalkan diambil 3 vektor sembarang yang ada di dalam V. Sebut aja vektornya adalah vektor U, vektor V, dan vektor W. Nah, syarat yang pertama itu menyatakan gini, kalau saya ambil 2 vektor sembarang yang ada di dalam V besar ini, dan kemudian saya jumlahkan, hasilnya harus tetap ada di dalam V besar. Itu syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua menyatakan bahwa kalau U saya tambahkan dengan V, maka hasilnya akan sama dengan V ditambah dengan U. Jadi berlaku hukum komutatif kalau di sini. Terus yang ketiga, kalau saya punya U plus V, jadi 2 vektor itu saya tambahkan dulu, kemudian ada vektor yang ketiga yang saya tambahkan, maka cara penambahannya bisa dari depan ataupun dari belakang, hasilnya itu akan sama. Nah, terus syarat yang keempat, kalau saya ambil sebuah vektor 0, di mana vektor 0 ini harus ada di dalam himpunan V besar tadi, ya Anda definisikan, nanti Anda cari yang vektor 0-nya itu yang bagaimana. Nah, sedemikian hingga nanti vektor U ditambah vektor 0, ini hasilnya akan sama dengan vektor 0 ditambah vektor U, hasilnya sama dengan vektor U. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, untuk setiap vektor U di dalam V tadi, itu akan terdapat vektor min U yang juga harus merupakan himpunan bagian yang ada di dalam V. Sedemikian sehingga nanti U ditambah dengan min U, hasilnya akan sama dengan vektor 0. Vektor 0-nya ini mengacu pada syarat yang keempat. Jadi syarat yang keempat tadi kan Anda sudah definisikan ya vektor 0-nya apa. Nah ini nanti vektor 0 yang ada di sini mengacu dari hasil yang nomor 4 tadi. 1 sampai dengan 5 ini merupakan syarat penjumlahan. Jadi operasi penjumlahannya dia. Kan tadi di dalam himpunan V tadi kan ada 2 operasi, operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar. Nah, 1 sampai dengan 5 ini untuk melihat atau menguji operasi penjumlahannya. Sedangkan syarat 6 sampai 10 ini untuk menguji syarat perkalian dengan skala. Jadi yang nomor 6 itu ngomong bahwa skalar dikalikan vektor U, maka hasilnya itu harus tetap ada di dalam himpunan vektor V. Ya. Terus yang ketujuh, K dikalikan U plus V sama dengan KU plus KV. Yang ke-8, K plus L, K dan L-nya sama-sama skalar, dikalikan dengan U, hasilnya sama dengan KU plus LU. K dikalikan LU, maka hasilnya adalah KL dikalikan dengan vektor U. Dan yang nomor 10, khusus saat K sama dengan 1, makanya di sini nulisnya 1 gitu ya. 1 dikalikan vektor U, hasilnya adalah sama dengan vektor U. Nah, kalau dia memenuhi 10 aksioma ini tadi, maka kita katakan bahwa himpunan V itu adalah merupakan ruang vektor. Kalau V itu adalah ruang vektor, maka elemen-elemen yang ada di dalamnya itu kita sebut sebagai vektor. Gitu ya. Sebagai contoh ini, diketahui V-nya itu adalah R3. R3 itu adalah ruang dimensi di mana elemen-elemennya terdiri dari 3 variabel. Terus diketahui di sini, misalkan aja nih, U dan V itu elemen dari V besar, operasi penjumlahannya didefinisikan bahwa U plus V itu sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3.
perkalian dengan skalarnya didefinisikan bahwa KU itu sama dengan KU 1,0,0. Jadi kalau Anda lihat, Bu, kok berbeda, Bu? Kenapa kok hasil perkalian dengan skalarnya tidak seperti perkalian dengan skalar pada vektor biasa? Ya ini dia mendefinisikan. Kalau suatu definisi kita nggak bisa ngomong itu benar atau salah gitu ya. Kalau definisi pasti benar. Nah, tapi sekarang kita lihat dengan dua definisi yang ada ini, apakah V itu akan membentuk suatu ruang vektor atau enggak? Jadi kita lihat dulu dari ini, dari definisinya. Nah, untuk melihat dia ruang vektor atau enggak, kalau disebut ruang vektor, maka dia akan memenuhi 10 aksioma tadi. Artinya ke 10-10-nya itu Anda harus tunjukkan bahwa itu betul. Gitu. Nah, tapi kalau ternyata dia nggak membentuk suatu ruang vektor, Anda boleh langsung tunjukkan pada bagian yang salah, yang tidak terpenuhi. Nah, tapi kalau belum terbiasa, mesti bingung jadinya mana yang nggak terpenuhi gitu. Nah, yang itu kita lihat satu persatu ya. Jadi tadi saya ambil 3 vektor sembarang yang ada di dalam V besar. Untuk syarat yang pertama, U ditambah V, kita lihat ya, U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3. Apakah dia betul merupakan elemen dari V? Ya, ini benar. Kenapa? Jadi U-nya ini kan elemen-elemennya bilangan real semua, ya. Vektor U, ini elemen-elemennya bilangan real. Vektor V, elemen-elemennya bilangan real. Vektor W juga demikian. Nah, kalau saya punya real, saya tambahkan real, ya pasti hasilnya sama dengan bilangan real. Ya. Jadi ini real, yang di sini real juga. Maka kita katakan bahwa U plus V-nya itu merupakan elemen dari V besar. Syarat pertama terpenuhi. Terus syarat kedua, kita lihat U plus V apakah sama dengan V plus U. Nah, kita lihat kalau tadi U plus V itu didefinisikannya seperti itu, maka penulisannya kan boleh saya balik ya. Jadi kalau saya punya U1 ditambah V1, hasilnya kan akan sama dengan V1 saya tambahkan dengan U1. Jadi kan ini penulisannya tinggal saya balik aja. Nah ini sendiri kalau dari definisi aturan penjumlahannya tadi, ini akan sama dengan V ditambah dengan U. Syarat kedua terpenuhi. Terus syarat ketiga, kita lihat. U plus V kalau ditambah dengan W, ya ini U plus V-nya tadi ini ditambah W, berarti kita tambah-tambahkan. Maka di sini Anda bisa melepas U-nya sendiri terus ditambah dengan yang dua bagian terakhirnya. Atau kalau kita tulis dalam notasi vektornya, kita punya U ditambah dengan V plus W. Syarat ketiga terpenuhi. Syarat keempat, terdapat vektor 0. Nah, dalam hal ini, kalau kita lihat vektor 0 yang memenuhi, ya isinya 0 semua, yaitu 0,0,0. Nah, vektor 0 ini kan juga merupakan elemen dari V besar. Kita tambahkan U, vektor U plus vektor 0, kalau saya tambah-tambahkan, hasilnya sama dengan vektor U. Vektor 0 ditambah vektor U, Anda boleh cari, boleh enggak. Kenapa enggak dicari, Bu? Karena tadi pada syarat kedua sudah diketahui bahwa dia berlaku hukum komutatif. Bahwa U plus V sama dengan V plus U. Dalam artian berarti di sini vektor U tambah vektor 0 itu sama dengan vektor 0 ditambah vektor U. Hasilnya nanti akan sama dengan vektor U. Syarat keempat terpenuhi. Syarat yang kelima, untuk setiap U elemen dari V besar, itu akan terdapat min U. Anda definisikan min U-nya. Dalam hal ini, min U-nya didefinisikan sebagai min U1, min U2, min U3. Sedemikian sehingga nanti kalau U saya tambahkan dengan min U, maka akan kita dapatkan, ini kan U1 ditambah min U1, U2 ditambah min U2, U3 ditambah min U3. Ya, ini hasilnya kan 0, 0, 0. Menjadi vektor 0. Sehingga syarat untuk operasi penjumlahannya sudah terpenuhi. Terus lanjut ke syarat yang keenam. Syarat keenam ini kita sudah mulai masuk pada operasi perkalian dengan skalar. Skalar dalam hal ini bilangan real ya maksudnya. K dikalikan U sesuai definisinya tadi.
Tadi kan didefinisikan, KU itu sama dengan KU1, 0,0. Nah, ini skalar bilangan real, saya kalikan dengan real. Hasilnya kan real juga. 0 itu termasuk elemen real, maka kita katakan bahwa vektor yang baru ini merupakan vektor yang menjadi bagian dari himpunan V. Vektor syarat ke-6-nya terpenuhi. Terus lanjut, syarat ke-7. K dikalikan U plus V, jadi ini kalau saya masukkan kan gini, ini sendiri kan bisa saya pecah menjadi KU1, ini kok ada plusnya masih hilang ya ini tadi ya, KU1, 0,0 ditambah KV1, 0,0. Ini sendiri definisi dari KU, yang di sini adalah definisi dari KV. Syarat ke-7 terpenuhi. Terus cek syarat ke-8. Syarat ke-8 dia ngomong K plus L dikalikan vektor U sama dengan, kalau kita cari ya, K plus L kali U1, 0,0, jadinya KU1, 0,0 ditambah LU1, 0,0. Jadi KU plus LU terpenuhi untuk sifat nomor 8. Sifat yang ke-9, K dikalikan LU. Kita akan dapatkan bisa menjadi KL dikalikan dengan vektor U. Dan yang terakhir, saat skalarnya sama dengan 1, ya saat K sama dengan 1 dikali U, kalau kita masukkan pada definisinya, ini akan menjadi 1 kali U1, 0,0. 1 kali U1 itu adalah U1. Nah, U1, 0,0, kalau kita kembalikan ke definisi dari U itu tadi kan U1, U2, U3 gitu ya. Ternyata hasilnya ini tidak sama. Jadi kan U tadi kita definisikan awal, dia itu kan U1, U2, U3 dengan U2 dan U3-nya itu bilangan real sembarang. Artinya enggak cuma 0 saja, sembarang bilangan real dia. Padahal di sini diketahui hasil dari 1 kali U, elemen pertamanya bilangan real, tapi elemen kedua dan elemen ketiganya khusus bilangan real yang sama dengan 0. Sehingga di sini kita katakan bahwa syarat ke-10 itu tidak terpenuhi. Karena di sini tidak sama dengan U, tidak balik lagi sama dengan U. Nah, walaupun 1 sampai dengan 9 itu terpenuhi karena 10 gagal kita penuhi, maka Anda tetap bilang bahwa V itu bukan suatu ruang vektor. Nah, walaupun 9 yang lainnya terpenuhi, cuma 1 yang nggak terpenuhi, ya tetap kita nggak bisa ngomong itu adalah ruang vektor. Jadi kesimpulannya ini tadi V dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar seperti yang tadi itu bukan merupakan suatu ruang vektor. Itu yang dikatakan dengan ruang vektor. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk ruang vektornya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Oh, ini ada lagi satu latihan nanti bisa Anda coba. Ya. Ini satu latihan ini nanti Anda bisa coba. Jadi sekarang himpunannya itu himpunan yang isinya matrik 2x2. Jadi isinya itu vektor, bentuknya adalah matrik 2x2. Di sini elemennya elemen real ya. Nah, operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalarnya itu standar di sini. Jadi standar itu mengikuti operasi matrik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, Anda disuruh menunjukkan bahwa V itu membentuk suatu ruang vektor. Ini berarti Anda tunjukkan ke 10 aksioma tadi, 10 syarat tadi. Harus terpenuhi. Caranya hampir sama seperti yang tadi ya, tapi vektor yang kita punya itu berupa matrik 2x2. Jadi kalau saya tulis, bentar. Kalau saya tulis, misalkan saya ambil satu vektor gitu, saya tak cari equation-nya dulu, di mana ada equation. Soalnya ada equation.
Jadi nanti di sini ini Anda akan ngambil vektornya nanti, vektornya nggak harus UVB ya, itu kan hanya untuk pelambangan sembarang vektor. Anda bisa saja menuliskan vektornya itu mau A, B, C gitu juga silakan, enggak apa-apa. Jadi nanti kalau kita nulis, nanti lanjutnya Anda selanjutkan sendiri ya, ini saya mengawali aja, sebentar. Jadi misalkan saya ambil A itu sebagai vektor, di mana ini akan sama dengan isinya, itu adalah vektor atau matrik ukuran 2x2, karena di situ dia ngomongnya adalah sembarang bilangan real, ya berarti Anda nuliskannya juga harus sembarang bilangan real. Anda tidak boleh nuliskannya dalam bentuk angka. Ya, jadi harus ditulis dalam bentuk elemen real sembarang. Sebut aja, saya punya A11, A12, terus A21, terus kita punya A22. Nah, ini tadi adalah elemen dari M22. Ini. Nah, kita perlu 3 kan tadi ya untuk mendapatkan ini. Berarti Anda tuliskan, ambil 2 vektor sembarang lagi. Apa ya, misalkan aja nanti yang kita punya vektor B, vektor C, vektor D, terserah Anda mau nulisnya apa. Nah, nanti dari ini, dari ketiga vektor yang kita punya itu, saya tuliskan dulu aja. Nah, ini misalkan ini saya sebut sebagai vektor B gitu. Vektor B, ini berarti saya punya B11, B12, B13, ini. Terus ambil satu lagi ya, karena kan tadi untuk ini perlu 3 vektor sembarang. Sekali lagi ini cuma pelambangan aja, jadi Anda nggak harus nulisnya dalam bentuk ABC gini, bisa vektor yang lain, terserah Anda. Nah, ini dia. Nah, dari 3 ini nanti silakan Anda lakukan 10 syarat tadi ya. Jadi dikali nanti skalarnya apa, Bu? Skalar itu ya tetap dituliskan K dengan L aja karena dia bilangan real. Nah, jadi nanti Anda coba aksioma pertama. Nanti menambahkan, misalkan saya ambil A dan B gitu ya. A ditambah B, berarti ini real ditambah real. Oh, hasilnya tetap real. Semua elemen yang ada di sini adalah elemen real semua, maka hasil A plus B itu masih merupakan elemen dari M22. Nanti cek lagi yang syarat kedua, demikian seterusnya. Caranya hampir sama seperti yang tadi. Ya, silakan dicoba di rumah, biar ada yang bisa dicoba-coba ya. Baik, ini tentang ruang vektor. Kita lanjutkan ke sifat dari ruang vektor. Jadi bedakan antara bilangan 0 biasa gini dengan 0 tebal. Kalau 0 biasa itu berarti kita bicara tentang bilangan real 0. Kalau 0 tebal itu kita bicara tentang vektor 0. Ya, ini untuk membedakan mana yang vektor, mana yang bukan. Sifat yang pertama, 0 dikalikan vektor U hasilnya akan sama dengan vektor 0. K dikalikan vektor 0 hasilnya sama dengan vektor 0. Min 1 dikalikan dengan vektor U hasilnya sama dengan min U. Terus jika
K kali U sama dengan vektor 0, maka kita bisa dapatkan bahwa K-nya yang sama dengan 0 atau vektor U-nya yang sama dengan vektor 0. Jadi beberapa sifat dari ruang vektor. Nah, dari ruang vektor, kalau kita sudah tahu bahwa himpunan-himpunan tadi itu merupakan suatu ruang vektor, maka Anda bisa melihat bagian dari ruang vektor tersebut apakah masih merupakan atau masih bisa kita sebut sebagai ruang vektor atau enggak, atau dengan kata lain biasanya ngomongnya sebagai subruang. Nah, untuk melihatnya bagaimana? Untuk melihatnya Anda cukup lihat dari dua syarat ini. JHJ itu jika dan hanya jika ya. Jadi melihatnya dua syarat ini sebenarnya kalau dari ruang vektor itu adalah syarat pertama dan syarat keenam. Jadi kita cukup lihat apakah kalau saya ambil sembarang vektor di dalam W, ya, maka hasil operasinya ini masih merupakan elemen dari W. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya ambil sembarang vektor di dalam W dan saya kalikan dengan skalar, maka hasilnya ini masih merupakan elemen dari W juga. Jadi tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar. Ya, Anda cek dua ini saja kalau ingin melihat dia subruang atau bukan. Kita lihat ya, apakah himpunan semua vektor yang berbentuk ini A, 1,1, A-nya di sini ini maksudnya berarti bilangan real, itu merupakan subruang dari R3. Ya, berarti dari sini Anda definisikan W itu adalah himpunan yang isinya A,1,1. A-nya ini adalah bilangan real. Ya, dia merupakan himpunan bagian dari R3. Jadi W ini isinya itu vektor ini sembarang, tapi elemen kedua dan elemen ketiganya adalah bilangan satu semua. Jadi misalkan aja saya punya 2,1,1, 10,1,1, min 30,1,1, misalkan lagi min setengah, 1,1,1, 1/10,1,1, dan seterusnya. Itu adalah himpunan dari W. Nah, dengan kondisi yang seperti ini kita mau cek, apakah kalau saya mengelompokkan vektor-vektor yang bentuknya adalah bilangan real, 1,1, itu saya bisa nyatakan sebagai subruang dari R3. Nah, kalau subruang dari R3 bagaimana? Anda harus cek. Cek, tapi kan ada dua syarat ya. Operasi tertutup terhadap penjumlahan dan operasi tertutup terhadap perkalian dengan skalar. Kita cek. Anda ambil dulu dua vektor sembarang yang merupakan elemen W. Sebut aja vektor U dan vektor V. U-nya didefinisikan U1,1,1, V-nya didefinisikan sebagai V1,1,1. Maka di operasi penjumlahan kita akan punya U ditambah dengan V, ya, berarti kan pada elemen yang bersesuaian Anda tambahkan. Jadi kita punya U1 plus V1, yang ini 1 plus 1, ini juga 1 plus 1. Kita dapatkan 1 plus 1 itu 2, ini kan bilangan real ya. Real ditambah real ya hasilnya real. A itu menyatakan bilangan real. 1 ditambah 1 itu elemen hasilnya 2. Nah, apakah hasil ini masih merupakan elemen dari W? Bukan. Loh kok bisa bukan, Bu? Ya iya, ini elemen kedua dan ketiganya kan harusnya angka 1. Tapi yang Anda dapatkan di sini elemen kedua dan ketiga adalah 2. Berarti kan bukan merupakan elemen dari W. Nah, kalau di sini dia sudah tidak memenuhi syarat yang pertama, maka kita langsung bisa putuskan bahwa W itu bukan subruang R3. Jadi bukan ya. Kalau di sini syarat pertama memenuhi, Anda harus cek syarat kedua. Kalau syarat kedua memenuhi, berarti dia subruang. Kalau syarat kedua tidak memenuhi, berarti dia bukan subruang. Tapi karena syarat pertama sudah nggak memenuhi, ya sudah Anda bisa langsung putuskan ini bukan merupakan subruang. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi kita hari ini, yaitu tentang ruang vektor dan subruang. Ini ada beberapa latihan yang bisa Anda coba ya nantinya ya.
seperti biasa kalau kita bicara tentang latihan,